Pernahkah Anda mendengar bahwa batu Hajar Aswad, yang dihormati umat Islam sebagai simbol kedekatan dengan Tuhan, mungkin memiliki kaitan dengan lingga siwa, simbol suci dalam agama Hindu? Teori ini mengundang kontroversi, memicu perdebatan tentang akar sejarah dan spiritualitas dua agama besar dunia. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada hubungan yang lebih dalam di balik batu hitam yang penuh misteri ini? Pada suatu Kamis yang mengejutkan banyak pihak, Mufti Muhammad Ilyas, seorang tokoh yang terlibat dalam pembentukan lembaga Islam yang baru, Jamaat Ulama-e Hind, mengemukakan sebuah pernyataan yang berpotensi memicu polemik besar. Dalam konferensi pers yang diadakan usai kunjungan delegasinya ke Ayodhya, Ilyas mengejutkan publik dengan menyatakan bahwa Dewa Siwa adalah nabi pertama dalam Islam dan bahwa umat Islam pada dasarnya adalah pengikut Sanatan Dharma, Hinduisme. Pernyataan ini segera menarik perhatian luas dan memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan, baik di dalam komunitas Muslim maupun Hindu di India. Dalam pernyataan yang disampaikannya, Ilyas mengatakan kepada wartawan, Dewa Siwa adalah nabi pertama Islam dan umat Islam adalah pengikut Sanatan Dharma. Ia bahkan menambahkan, kita semua adalah orang India dan anak-anak Dewa Siwa dan Dewi Parwati, dan seharusnya tidak ragu-ragu menerima kebenaran. Pernyataan ini segera menarik perhatian publik karena mengusung konsep yang sangat tidak biasa dalam konteks kepercayaan Islam yang umumnya sangat berbeda dengan pandangan ini. Ilyas juga tidak menahan diri dalam membahas India sebagai negara Hindu. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan mendeklarasikan India sebagai negara Hindu. Warga negara Tiongkok disebut orang Tionghoa. Orang Jepang disebut orang Jepang. Apa salahnya menyebut orang Hindustan sebagai orang Hindu? Katanya, lebih lanjut menegaskan bahwa dirinya tidak menentang gagasan RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, yang berencana mendeklarasikan India sebagai negara Hindu. Pernyataan tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi, baik di kalangan umat Muslim maupun Hindu. Beberapa pihak berpendapat bahwa pernyataan Ilyas tidak lebih dari sebuah gagasan pribadi yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam atau sejarah Hindu. Tidak lama setelah Ilyas mengeluarkan pernyataannya, berbagai reaksi pun muncul. Banyak intelektual Muslim yang segera menanggapi pernyataan ini dengan skeptis dan bahkan menolaknya. Jamaat-e Islami Hind, salah satu organisasi Islam terkemuka di India, dengan tegas membantah pernyataan Ilyas, menegaskan bahwa tidak ada bukti sejarah atau teologis yang mendukung klaim tersebut. Maulana Nusrat Ali, Sekretaris Jenderal Jamaat-e Islami Hind, menyatakan kepada First Post, Al-Quran Suci menegaskan bahwa setiap komunitas memiliki nabi, tetapi menyebut nama Dewa Siwa sebagai nabi umat Islam tidak memiliki bukti. Menurut Jamiat Ulama-e Hind, JUH, Ilyas tidak memiliki hubungan resmi dengan organisasi mereka. Maulana Mehmud Madani, Kepala JUH, bahkan menyebutkan bahwa Jamaat Ulama-e Hind yang dibentuk Ilyas adalah organisasi yang lebih berorientasi pada kepentingan politik pribadi dan tidak mewakili pandangan umat Islam secara keseluruhan. Ia mengatakan bahwa organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan citra Narendra Modi di kalangan umat Muslim menjelang pemilu Lok Sabha 2014. Maulana Neyas Ahmad Faruqi, Sekretaris JUH, juga menyatakan bahwa pernyataan Ilyas sangat tidak bertanggung jawab dan telah melukai sentimen keagamaan umat Islam maupun umat Hindu. Pernyataan ini bermotif politik, tegasnya. Faruqi mengingatkan bahwa menurut ajaran Islam, Nabi Adam adalah nabi pertama dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada tempat bagi figur seperti Dewa Siwa dalam konsep kenabian Islam. Meskipun sebagian besar kalangan Muslim menentang keras pernyataan Ilyas, beberapa kelompok Hindu malah menyambutnya dengan terbuka. Vishwa Hindu Parishad, VHP, sebuah organisasi Hindu yang dikenal sangat vokal dalam mempromosikan agenda Hindu nasionalis, bahkan memuji pernyataan tersebut. Mereka menganggap bahwa pandangan Ilyas adalah sebuah langkah positif menuju kerukunan antarumat beragama, dengan mengakui bahwa dalam banyak hal, ajaran Islam dan Hindu memiliki akar yang sama, dan saling melengkapi dalam beberapa aspek tertentu. Namun, reaksi yang lebih besar datang dari para pemimpin Muslim yang merasa pernyataan Ilyas tersebut tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga mengancam hubungan harmonis yang sudah terjalin lama antara kedua agama tersebut. Mufti Mukarram Ahmed,
Imam Masjid Fateh Puri, menyebut pernyataan Ilyas sebagai sebuah aksi politik yang lebih bertujuan untuk menarik perhatian dan menciptakan kontroversi ketimbang menyampaikan suatu pesan yang bermakna bagi umat Islam. Bagi banyak kalangan Muslim, klaim bahwa Dewa Siwa adalah Nabi Islam adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan pandangan teologis mereka. Dalam Al-Quran, hanya Nabi Adam yang disebutkan sebagai nabi pertama umat manusia, dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menyampaikan wahyu terakhir dari Allah. Tidak ada tempat bagi dewa-dewa dalam kepercayaan Islam yang pantas disebut sebagai nabi. Di sisi lain, bagi umat Hindu, Dewa Siwa adalah salah satu dari Trimurti, 3 aspek Tuhan dalam agama Hindu, yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran alam semesta. Sebagai Tuhan, Siwa dihormati dalam berbagai bentuk dan aspek, dan disebutkan dalam berbagai teks suci Hindu seperti Vedas dan Upanishads. Oleh karena itu, menganggap Dewa Siwa sebagai Nabi Islam dianggap oleh banyak umat Hindu sebagai suatu bentuk penghinaan terhadap pemahaman agama mereka. Pernyataan Mufti Muhammad Ilyas tidak hanya memicu debat keagamaan, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya motif politik di balik kata-katanya. Mengingat bahwa Ilyas adalah bagian dari kelompok yang berafiliasi dengan Jamaat Ulama Hind yang dibentuk pada saat situasi politik India semakin memanas, banyak pihak yang mencurigai bahwa pernyataan ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang ingin melihat India lebih kuat dalam identitas Hindunya. Dengan adanya dukungan dari kelompok seperti RSS yang mendorong India menjadi negara Hindu, pernyataan Ilyas bisa jadi bertujuan untuk menenangkan ketegangan politik yang sedang berkembang antara komunitas Muslim dan Hindu. Namun, bagi sebagian besar umat Islam di India, pernyataan ini lebih dilihat sebagai upaya untuk mendistorsi keyakinan mereka dengan mencampurkan ajaran Islam dengan konsep Hindu yang tidak dapat diterima. Lalu ada juga yang mengklaim bahwa batu Hajar Aswad adalah lingga Siwa. Pembahasan tentang Hajar Aswad dan lingga Siwa selalu menjadi perdebatan yang menarik, tidak hanya di kalangan ahli sejarah, agama, maupun antropologi, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Kedua objek ini, meskipun berasal dari 2 tradisi, agama yang berbeda, Islam dan Hindu, seringkali dianggap memiliki hubungan tertentu dalam mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, Hajar Aswad, batu hitam yang sangat dihormati dalam agama Islam, menjadi bagian dari ritual haji. Sedangkan lingga Siwa adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan Dewa Siwa dalam agama Hindu. Munculnya pertanyaan yang sering diperdebatkan, apakah Hajar Aswad dan lingga Siwa memiliki kesamaan? Bukanlah hal yang aneh. Hal ini tentu saja menarik perhatian banyak orang, karena keduanya memiliki signifikansi besar dalam kepercayaan dan praktik keagamaan, meskipun muncul dari 2 tradisi yang berbeda. Bagaimana bisa 2 benda yang sangat penting dalam 2 agama besar ini, yang terpisah oleh waktu dan ruang, dilihat memiliki kaitan tertentu? Di sini, kita tidak hanya akan membahas apakah ada kesamaan antara Hajar Aswad dan lingga Siwa, tetapi juga mencoba untuk menjelaskan lebih dalam tentang asal-usul kedua objek ini, signifikansi spiritual dan filosofis mereka, serta bagaimana pandangan ini berkembang dalam masyarakat sepanjang sejarah. Apakah hubungan ini sekadar sebuah teori tanpa dasar, atau adakah bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut? Itu adalah pertanyaan yang akan coba kita jawab dalam bab-bab selanjutnya. Pembahasan ini juga penting karena dapat membantu kita untuk lebih memahami bagaimana simbol-simbol dan objek-objek sakral dibangun dan dipersepsikan dalam budaya dan agama yang berbeda. Terkadang, dalam konteks sejarah dan kebudayaan, pemahaman yang mendalam tentang simbolisme ini bisa memperkaya wawasan kita terhadap bagaimana agama dan kepercayaan berkembang seiring waktu, serta bagaimana mereka saling berinteraksi dalam membentuk pandangan dunia yang lebih luas. Lingga merupakan simbol yang sangat penting dalam agama Hindu, terutama dalam menyembah Dewa Siwa, yang dianggap sebagai penguasa alam semesta dan sumber dari segala ciptaan. Dalam tradisi Hindu, lingga tidak hanya dipandang sebagai batu atau benda mati, tetapi lebih sebagai simbol dari kekuatan kreatif dan destruktif yang ada dalam alam semesta. Lingga Siwa merupakan bentuk representasi dari Siwa yang tidak berbentuk manusia, melainkan berbentuk batu atau silinder vertikal yang kadang ditempatkan di dalam sebuah wadah atau yoni, yang melambangkan perempuan dan sifat kelahiran.
Konsep lingga ini mengandung makna yang sangat dalam. Sebagai simbol Dewa Siwa, lingga tidak hanya merepresentasikan kekuatan fisik atau material, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip spiritual yang lebih luas. Di dalam filosofi Hindu, lingga dipercaya sebagai simbol dari awal dan akhir dari segala sesuatu, yang menunjukkan bahwa segala ciptaan bermula dari dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Secara simbolis, lingga juga melambangkan keseimbangan antara kekuatan pria dan wanita, antara penciptaan dan kehancuran, yang menjadi dasar dalam pemahaman tentang dunia. Yoni yang sering ditemukan bersamaan dengan lingga menggambarkan aspek feminin yang menyatu dengan aspek maskulin dari Dewa Siwa, menciptakan satu kesatuan yang sempurna. Dalam hal ini, lingga bukan hanya sebagai objek penyembahan, tetapi juga sebagai pengingat tentang keberlanjutan kehidupan dan peran penting kedua aspek tersebut dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Di banyak kuil Hindu, lingga seringkali ditempatkan di altar sebagai pusat penyembahan. Dan ritual yang dilakukan oleh umat Hindu di sekitar lingga seringkali bertujuan untuk mencapai kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan mereka di dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna mendalam dari lingga dalam konteks agama Hindu dan filosofi yang mendasarinya. Hajar Aswad adalah batu hitam yang sangat dihormati dalam agama Islam, terutama dalam kaitannya dengan ibadah haji. Batu ini terletak di sudut Ka'bah di Masjidil Haram, Mekkah, dan menjadi objek yang sangat penting dalam ritual tawaf, di mana umat Muslim berputar mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Namun, sejarah Hajar Aswad tidak hanya terbatas pada peranannya dalam Islam. Batu ini telah ada sejak zaman pra-Islam dan memiliki makna yang lebih dalam sejarah dan budaya Arab. Hajar Aswad, yang diperkirakan berasal dari surga, dipercaya oleh umat Muslim sebagai batu yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Batu ini menjadi simbol perjanjian antara umat manusia dan Tuhan. Meskipun batu ini memiliki warna hitam, bukan berarti ia hanya menjadi simbol dari kehitaman atau kegelapan, melainkan juga menjadi lambang dari pengampunan dan rahmat Tuhan. Batu ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, di mana setiap sentuhan pada batu tersebut, menurut kepercayaan umat Muslim, dapat menghapus dosa-dosa mereka. Sejarah Hajar Aswad mencatat bahwa batu ini telah dipindahkan dan diganti beberapa kali sepanjang sejarah, terutama saat terjadi kerusuhan atau bencana yang menyebabkan Ka'bah rusak. Namun, meskipun telah melalui banyak peristiwa, batu ini tetap menjadi simbol penting dalam agama Islam. Ketika umat Muslim melakukan ibadah haji dan menyentuh atau mencium Hajar Aswad, mereka percaya bahwa mereka sedang menjalankan perintah Tuhan dan mengingat kembali sejarah panjang peradaban Islam. Hajar Aswad juga menjadi bagian integral dalam memahami bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Batu ini tidak hanya dilihat sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ibadah bukan hanya sekadar ritual, melainkan juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Batu hitam, seperti Hajar Aswad, bukanlah hal baru dalam sejarah manusia. Sejak zaman kuno, batu-batu hitam telah menjadi objek yang dihormati dan seringkali diasosiasikan dengan kekuatan ilahi dalam berbagai peradaban. Di Mesopotamia, batu hitam seringkali digunakan dalam upacara-upacara keagamaan untuk menghormati dewa-dewi mereka. Batu tersebut dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia ilahi. Begitu pula di Yunani, batu hitam seringkali dihubungkan dengan berbagai dewa, terutama dewa-dewa yang berkuasa atas alam semesta dan kehidupan manusia. Batu hitam, dalam kepercayaan kuno, seringkali dipandang sebagai benda yang memiliki energi atau kekuatan tertentu yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Kepercayaan ini, yang bersifat universal, menyebar luas ke berbagai belahan dunia, termasuk ke dunia Hindu dan Islam, di mana batu hitam menjadi bagian penting dalam simbolisme keagamaan mereka. Dalam konteks lingga siwa, batu tersebut seringkali dipandang sebagai simbol dari kekuatan ciptaan yang abadi dan tak terpisahkan. Sementara dalam Islam, Hajar Aswad dianggap sebagai simbol pengampunan dan rahmat Allah yang tidak terbatas. Kepercayaan
Terhadap batu hitam ini juga dapat dilihat sebagai refleksi dari bagaimana peradaban-peradaban kuno berusaha untuk menjelaskan dan menghubungkan diri mereka dengan kekuatan yang lebih tinggi. Batu hitam yang ditemui dalam banyak tradisi ini menunjukkan bahwa umat manusia pada masa lalu memiliki pemahaman yang dalam tentang pentingnya simbol dan objek-objek suci dalam upacara keagamaan. Objek-objek ini bukan hanya dilihat sebagai benda mati, tetapi sebagai elemen yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi yang lebih besar. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Arab bukanlah tanah yang terisolasi dari pengaruh budaya luar. Sebaliknya, banyak peradaban besar di dunia telah memiliki pengaruh yang signifikan di kawasan ini, khususnya peradaban Hindu dan Buddha yang telah menjangkau berbagai wilayah Asia, termasuk ke Timur Tengah. Meski Arab secara umum lebih dikenal dengan kepercayaannya yang animistik atau pemujaan terhadap dewa-dewi tradisional mereka, bukti menunjukkan bahwa interaksi antara peradaban Arab dan peradaban Hindu-Buddha cukup signifikan. Peradaban Hindu dan Buddha, terutama pada masa kejayaannya di India, telah menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai kawasan, termasuk kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, yang meliputi wilayah Arab. Melalui jalur perdagangan seperti jalur sutra, yang menghubungkan India dengan wilayah-wilayah seperti Mesopotamia dan Levant, sekarang kawasan Timur Tengah. Ajaran Hindu dan Buddha banyak diperkenalkan ke dunia Arab, bahkan sebelum kedatangan Islam. Salah satu bukti yang paling menarik dari pengaruh budaya Hindu-Buddha di wilayah Arab adalah penemuan berbagai artefak dan benda-benda yang berkaitan dengan Hindu dan Buddha di beberapa situs arkeologi di kawasan Arab. Beberapa catatan sejarah juga menunjukkan bahwa dalam periode pra-Islam, beberapa kerajaan Arab yang terletak di sekitar Jazirah Arab memiliki kontak langsung dengan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Pengaruh budaya ini bisa dilihat dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Arab, termasuk seni, arsitektur, dan simbolisme keagamaan. Salah satu contoh pengaruh budaya yang mungkin lebih relevan dengan pembahasan ini adalah munculnya simbol-simbol seperti lingga dalam beberapa praktik keagamaan yang berkembang di sekitar wilayah tersebut. Dalam hal ini, simbol lingga Siwa yang menjadi representasi dari Dewa Siwa dalam agama Hindu dapat dianggap memiliki kesamaan simbolis dengan objek-objek yang ada di wilayah Arab, termasuk batu-batu yang dihormati dan dipercayai memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, ajaran Buddha yang mengajarkan tentang keseimbangan kehidupan dan konsep kekuatan spiritual yang melampaui dunia material juga berpengaruh dalam membentuk cara pandang masyarakat Arab terhadap objek-objek suci mereka. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa sebelum kedatangan Islam, wilayah Arab tidak hanya berfokus pada kepercayaan lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh aliran-aliran spiritual luar yang berasal dari India dan Asia Tenggara. Pengaruh-pengaruh ini mungkin turut memberi kontribusi terhadap kemunculan batu suci seperti Hajar Aswad yang memiliki dimensi spiritual yang dalam dan dihubungkan dengan konsep kekuatan ilahi yang tak terjangkau oleh manusia. Salah satu teori yang menarik untuk dibahas adalah teori yang mengusulkan bahwa Hajar Aswad mungkin merupakan representasi dari lingga Siwa di masa lalu. Teori ini muncul karena adanya beberapa kesamaan simbolis dan sejarah yang menarik antara kedua objek ini, meskipun mereka berasal dari dua tradisi agama yang sangat berbeda. Batu hitam, baik Hajar Aswad maupun lingga Siwa, memiliki makna spiritual yang sangat penting dalam tradisi keagamaan mereka masing-masing. Hajar Aswad, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dianggap oleh umat Muslim sebagai batu yang berasal dari surga dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menghapus dosa. Batu ini juga menjadi simbol perjanjian antara umat manusia dengan Tuhan. Di sisi lain, lingga Siwa dalam agama Hindu adalah simbol kekuatan Dewa Siwa, yang tidak hanya menggambarkan kekuatan kreatif dan destruktif, tetapi juga mewakili konsep penciptaan dan kehancuran yang berkelanjutan. Salah satu argumen yang mendasari teori ini adalah bahwa, pada masa lalu, Arab dan India memiliki hubungan budaya yang sangat erat, terutama melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya lainnya. Dalam konteks ini, beberapa sejarawan dan ahli agama berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa batu hitam seperti Hajar Aswad bisa jadi merupakan simbol yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha, khususnya dalam penggambaran lingga Siwa. Misalnya,
Pada masa sebelum Islam, mungkin ada penyembahan terhadap batu sebagai simbol kekuatan ilahi yang tidak terpisahkan dari alam semesta. Dan ini mirip dengan pandangan yang ada pada lingga siwa dalam tradisi Hindu. Teori ini juga dapat dilihat dalam konteks bagaimana simbolisme berkembang di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh lintas agama. Pada masa itu, batu-batu hitam seringkali dianggap sebagai objek yang memiliki kekuatan mistik dan spiritual yang tinggi. Jika kita melihat bagaimana batu-batu seperti Hajar Aswad dan lingga siwa dihormati dan dijadikan pusat perhatian dalam ritual-ritual keagamaan, kita bisa melihat adanya kesamaan dalam cara umat manusia pada masa lalu menghubungkan benda-benda fisik dengan dunia ilahi yang lebih besar. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada kesamaan dalam simbolisme batu hitam ini, perbedaan mendalam dalam ajaran agama dan keyakinan yang mengitarinya juga sangat signifikan. Hajar Aswad, misalnya, memiliki tempat yang sangat khusus dalam agama Islam yang tidak ditemukan dalam konteks Hindu, meskipun kedua agama ini berbagi sejarah dan wilayah yang sama. Oleh karena itu, meskipun teori ini menarik, penting untuk mengingat bahwa hubungan antara Hajar Aswad dan lingga siwa tetap menjadi isu yang kontroversial dan perlu dibahas dengan hati-hati. Salah satu cara untuk memahami lebih dalam hubungan antara Hajar Aswad dan lingga siwa adalah dengan menganalisis bentuk fisik keduanya. Apakah ada kemiripan bentuk antara keduanya yang bisa menunjukkan adanya hubungan simbolis atau historis? Atau apakah perbedaan bentuk ini justru mencerminkan perbedaan pandangan agama dan budaya yang mendasarinya? Hajar Aswad, seperti yang dikenal dalam agama Islam, adalah batu hitam yang memiliki bentuk yang agak bulat dan permukaannya yang licin. Batu ini terpasang di sudut Ka'bah, dan setiap umat muslim yang melakukan ibadah haji atau umrah akan berusaha untuk menyentuh atau mencium batu ini sebagai bentuk penghormatan. Batu ini berukuran cukup besar, meskipun ukurannya tidak begitu mencolok dibandingkan dengan struktur besar Ka'bah itu sendiri. Secara fisik, Hajar Aswad lebih menyerupai sebuah batu alami yang disusun dan ditempatkan di lokasi suci, dan tidak memiliki bentuk geometris atau simbolis yang jelas selain sebagai objek suci. Di sisi lain, lingga siwa memiliki bentuk yang lebih terstruktur dan simetris. Biasanya, lingga berbentuk silinder atau tiang tegak yang terbuat dari batu atau material lainnya, dan sering ditempatkan di atas sebuah wadah berbentuk bulat yang disebut yoni, yang mewakili prinsip feminin dalam tradisi Hindu. Lingga siwa biasanya lebih terstruktur dalam hal bentuk dan posisinya dalam ritual keagamaan, seringkali dilihat sebagai representasi fisik dari dewa siwa itu sendiri, yang menggabungkan prinsip maskulin dan feminin dalam satu kesatuan yang sempurna. Dari segi bentuk fisik, jelas terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok antara Hajar Aswad dan lingga siwa. Hajar Aswad lebih sederhana, dengan bentuk yang lebih alami, dan tidak terstruktur dengan cara yang sama seperti lingga siwa. Namun, meskipun demikian, keduanya memiliki makna simbolis yang sangat penting dalam agama dan budaya mereka masing-masing. Hajar Aswad menjadi simbol perjanjian dengan Tuhan dan penghapus dosa, sedangkan lingga siwa lebih berkaitan dengan penciptaan dan keseimbangan kosmik. Dalam tradisi Hindu, lingga bukan hanya sekadar sebuah simbol batu atau objek fisik, tetapi lebih jauh lagi ia memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Lingga dianggap sebagai representasi dari Dewa Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu yang menguasai prinsip penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran. Bentuk lingga yang tegak dan seringkali ditempatkan dalam wadah berbentuk yoni, melambangkan persatuan antara unsur maskulin dan feminin, yang menggambarkan keseimbangan kosmik yang mendasari seluruh ciptaan. Dalam konteks ini, lingga secara jelas berhubungan dengan konsep kesuburan, penciptaan, dan kekuatan ilahi yang melahirkan kehidupan. Kesuburan dalam tradisi Hindu bukan hanya sekadar pemahaman biologis tentang kelahiran, tetapi lebih sebagai simbol dari prinsip kehidupan yang abadi. Kehidupan yang dihasilkan melalui lingga dan yoni melambangkan proses penciptaan yang berkesinambungan dan tak terputus. Dalam hal ini, lingga menjadi simbol dari seluruh proses yang mendasari penciptaan alam semesta, termasuk tumbuhan, manusia, hewan, dan segala bentuk kehidupan lainnya. Di sisi lain, apakah Hajar Aswad, yang dihormati dalam agama Islam, juga memiliki makna yang serupa, terutama dalam konteks spiritualitas Islam?
Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah, dan umat Muslim yang melakukan ibadah haji berusaha untuk menyentuh atau mencium batu ini sebagai bagian dari ritual tawaf mereka. Namun, dalam Islam, makna Hajar Aswad lebih fokus pada konsep kesucian dan pengampunan. Batu ini bukan dianggap sebagai objek penyembahan, melainkan sebagai simbol penghubung antara umat manusia dan Tuhan. Meskipun Hajar Aswad tidak secara langsung berkaitan dengan kesuburan atau penciptaan seperti lingga dalam agama Hindu, batu ini tetap memiliki nilai simbolis yang sangat tinggi. Hajar Aswad dipercaya sebagai batu yang diturunkan dari surga dan digunakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam mendirikan Ka'bah. Batu ini dipercaya dapat menghapus dosa, dan menyentuhnya atau bahkan sekadar melihatnya selama ibadah haji dapat memberikan kedekatan spiritual dengan Tuhan. Dengan demikian, meskipun simbolisme kesuburan tidak begitu menonjol dalam Islam, Hajar Aswad tetap melambangkan konsep yang serupa, yakni kehidupan yang diberkahi melalui rahmat Tuhan, serta hubungan spiritual yang mendalam antara umat manusia dengan Sang Pencipta. Mencari bukti arkeologis yang menghubungkan Lingga Siwa dan Hajar Aswad adalah suatu tantangan besar karena keduanya berasal dari konteks agama dan budaya yang sangat berbeda. Namun, untuk lebih memahami apakah ada hubungan historis atau pengaruh timbal balik antara kedua simbol ini, kita harus melihat bukti arkeologis dan catatan sejarah yang tersedia. Dalam hal Lingga Siwa, arkeologi telah memberikan banyak temuan yang menunjukkan bahwa lingga sudah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai simbol dari kekuatan ilahi dalam budaya Hindu. Banyak kuil-kuil kuno di India, khususnya yang dibangun untuk menyembah dewa, Siwa, memuat patung lingga sebagai bagian dari struktur utama. Beberapa dari patung-patung ini memiliki detail yang sangat halus dan menunjukkan bagaimana objek ini dihormati dalam berbagai upacara keagamaan yang berkaitan dengan kesuburan dan penciptaan. Temuan-temuan ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan lingga sudah sangat tua dan berakar dalam tradisi Hindu, yang berasal dari peradaban Mohenjo-daro pada zaman perunggu. Sementara itu, untuk Hajar Aswad, bukti sejarah yang ada mengarah pada pengakuan bahwa batu ini sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim, yang dipercaya telah digunakan untuk mendirikan Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Namun, sebagai sebuah objek fisik yang telah ada selama ribuan tahun, Hajar Aswad juga telah mengalami kerusakan dan penggantian beberapa kali dalam sejarah, baik karena kerusuhan maupun bencana alam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menemukan bukti arkeologis langsung yang menghubungkan Hajar Aswad dengan objek atau simbol serupa di budaya lain. Namun, beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah Arab, termasuk Jazirah Arab, pada zaman pra-Islam memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan India, yang mungkin memperkenalkan berbagai simbol dan kepercayaan dari agama Hindu dan Buddha. Dengan mempertimbangkan catatan sejarah dan kemungkinan interaksi budaya ini, kita bisa berspekulasi bahwa ada potensi pengaruh budaya Hindu yang membawa simbolisme lingga ke wilayah tersebut. Walaupun demikian, bukti arkeologis yang langsung menghubungkan Lingga Siwa dengan Hajar Aswad masih sangat terbatas. Oleh karena itu, meskipun ada teori-teori yang menyarankan adanya hubungan simbolis atau historis antara kedua objek ini, bukti fisik yang lebih jelas masih belum ditemukan. Penelitian lebih lanjut di bidang arkeologi dan kajian sejarah mungkin akan memberikan lebih banyak wawasan mengenai topik ini di masa depan. Salah satu aspek yang paling menarik mengenai Hajar Aswad adalah asal-usulnya yang misterius. Salah satu teori yang cukup populer mengenai asal-usul Hajar Aswad adalah bahwa batu ini adalah batu meteorit. Batu ini diyakini berasal dari surga dan turun ke bumi sebagai sebuah meteorit, yang kemudian menjadi objek yang sangat dihormati oleh umat Muslim. Namun apakah benar Hajar Aswad adalah sebuah batu meteorit? Berdasarkan penelitian geologi dan analisis batuan, ada bukti yang menunjukkan bahwa Hajar Aswad memang memiliki komposisi kimiawi yang mirip dengan batuan meteorit, meskipun ini belum dapat dipastikan secara mutlak. Batu ini memiliki ciri khas, yakni permukaan yang licin dan tekstur yang berbeda dari batu biasa yang ditemukan di wilayah Mekah. Selain itu, dalam sejarah keagamaan, batu meteorit sering dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan ilahi. Di berbagai budaya dan agama, batu meteorit seringkali dipuja atau dihormati
karena dianggap membawa energi kosmik yang berasal dari luar angkasa. Dalam konteks ini, jika Hajar Aswad memang merupakan batu meteorit, maka hal ini akan semakin memperkuat statusnya sebagai objek suci yang memiliki hubungan dengan kekuatan ilahi yang lebih besar dari dunia material. Batu meteorit juga telah ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan di seluruh dunia. Misalnya, di Mesopotamia kuno, batu meteorit dihormati sebagai hadiah dari para dewa dan dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Di Jepang, ada kepercayaan bahwa batu-batu meteorit adalah objek yang sakral dan memiliki hubungan dengan alam semesta. Bahkan dalam tradisi Yunani kuno, batu-batu meteor dipercaya sebagai penanda kekuatan para dewa. Jika Hajar Aswad benar-benar berasal dari meteorit, maka ada kesamaan dengan tradisi-tradisi kuno yang melihat batu-batu langit ini sebagai objek yang sangat kuat dan penuh makna spiritual. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti mengenai asal-usul Hajar Aswad, teori batu meteorit tetap menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Kedatangan Islam di Jazirah Arab yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 membawa perubahan besar dalam struktur keagamaan dan budaya yang ada di wilayah tersebut. Salah satu tindakan simbolis yang paling penting dalam sejarah Islam adalah penghancuran kuil-kuil pagan di Mekah, termasuk yang ada di sekitar Ka'bah, tempat suci umat Islam. Peristiwa ini terjadi setelah penaklukan Mekah pada tahun 630 M, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota tersebut dengan pasukannya dan membersihkan Ka'bah dari semua berhala yang telah lama disembah oleh masyarakat Quraisy. Pada masa pra-Islam, Ka'bah adalah pusat pemujaan yang sangat penting bagi suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Mereka menyembah banyak berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Ada sekitar 360 berhala yang tersebar di dalam Masjid Al-Haram, dan salah satunya adalah berhala Hubal yang sangat dihormati. Ka'bah sendiri diyakini telah digunakan oleh berbagai suku Arab sebagai tempat ziarah untuk memuja dewa-dewa mereka yang beragam, termasuk dewa-dewa yang berhubungan dengan kesuburan, kekuatan alam, dan perlindungan. Namun, kedatangan Islam dengan ajaran monoteisme yang murni menghapuskan semua bentuk penyembahan berhala ini. Nabi Muhammad SAW setelah berhasil menaklukkan Mekah, memerintahkan penghancuran semua berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Perintah ini bertujuan untuk mengembalikan Ka'bah kepada status semula sebagai rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Semua berhala yang sebelumnya disembah oleh masyarakat Quraisy dihancurkan dan Ka'bah kembali menjadi tempat yang hanya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Penghancuran ini adalah simbol dari kemenangan monoteisme atas penyembahan berhala dan pembebasan Ka'bah dari pengaruh budaya pagan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, satu pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah ada indikasi bahwa lingga, sebagai simbol dari Dewa Siwa dalam agama Hindu, pernah ada di sekitar Ka'bah atau pernah dihormati oleh masyarakat Arab pra-Islam? Beberapa ahli berpendapat bahwa kemungkinan besar simbol lingga atau representasi lainnya yang serupa bisa saja ada di wilayah Arab, terutama mengingat adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa lingga Siwa secara khusus pernah ada di Ka'bah atau di tempat-tempat penyembahan lainnya di Mekah pada masa pra-Islam. Penting untuk dicatat bahwa meskipun beberapa simbol pagan atau objek-objek keagamaan lainnya, mungkin ada tindakan Nabi Muhammad SAW membersihkan Ka'bah dari berhala, adalah tindakan yang sangat jelas dalam membebaskan tempat tersebut dari segala bentuk penyembahan selain kepada Tuhan. Penghancuran berhala dan penyucian Ka'bah oleh Nabi Muhammad menjadi titik balik dalam sejarah Islam, di mana Ka'bah menjadi simbol tunggal bagi umat Islam untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa adanya campuran ajaran atau simbol dari agama-agama sebelumnya. Ritual haji, yang merupakan salah satu rukun Islam, adalah ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh umat muslim dari seluruh dunia dengan tujuan untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, jika dilihat dari perspektif sejarah, ritual haji yang dilakukan umat Islam juga memiliki
beberapa elemen yang berasal dari praktik-praktik keagamaan yang ada sebelum kedatangan Islam, terutama yang terkait dengan praktik keagamaan masyarakat Arab pra-Islam yang menganut kepercayaan pagan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab, termasuk suku Quraisy, melakukan ziarah tahunan ke Ka'bah sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka. Salah satu kegiatan utama dalam ziarah ini adalah tawaf, yaitu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Ritual ini telah dilakukan oleh masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Mereka meyakini bahwa tawaf adalah cara untuk mendapatkan berkat dan berkah dari dewa-dewa yang mereka sembah. Selain itu, mereka juga melakukan sa'i, yakni berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, yang menurut mereka adalah tindakan untuk menghormati dewi-dewi yang dianggap berperan dalam kehidupan dan kesuburan. Namun, setelah kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW mengubah makna dan tujuan dari ritual-ritual tersebut. Tawaf yang awalnya dilakukan dengan tujuan untuk menghormati berhala dan dewa-dewa kini dilakukan dengan tujuan menyembah Allah semata. Demikian juga dengan sa'i antara Safa dan Marwah yang semula merupakan praktik pagan yang berhubungan dengan penyembahan dewi kesuburan, kini dipahami dalam konteks kisah Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Hajar, yang mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail, di padang pasir. Meskipun demikian, beberapa elemen ritual haji yang masih dilestarikan dalam praktik Islam hari ini berasal dari tradisi pra-Islam, meskipun dengan makna dan tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, tawaf dan sa'i tetap dilakukan sebagai bagian dari ritual haji. Tetapi sekarang semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan menegaskan ajaran monoteisme Islam. Dalam hal ini, meskipun ada akar budaya dan ritual pra-Islam yang memengaruhi pelaksanaan haji, perubahan besar telah dilakukan untuk mengarahkan ibadah tersebut menuju penyembahan hanya kepada Allah tanpa pengaruh paganisme atau praktik penyembahan berhala. Ritual haji setelah datangnya Islam menjadi simbol pembaruan dan penyucian spiritual. Meskipun beberapa elemen ritual haji berasal dari praktik-praktik yang sudah ada sebelumnya, makna yang terkandung dalam ritual ini telah mengalami transformasi yang mendalam dari penyembahan berhala menjadi pengabdian total kepada Tuhan. Dengan demikian, haji bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga merupakan pernyataan kuat bahwa umat Islam menolak segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Salah satu aspek yang paling menarik dalam perbandingan antara agama Islam dan Hindu adalah kesamaan ritual yang dilakukan oleh umat Muslim dan umat Hindu. Meskipun keduanya memiliki ajaran dan keyakinan yang berbeda, salah satu ritual yang sering dibandingkan adalah tawaf dalam Islam dan pradakshina dalam Hindu. Keduanya melibatkan tindakan mengelilingi suatu objek suci sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian. Tawaf adalah ritual yang dilakukan oleh umat Islam saat melakukan ibadah haji atau umrah. Dalam ritual ini, jamaah berkeliling Ka'bah di Masjidil Haram sebanyak 7 kali, dalam arah berlawanan dengan jarum jam. Tawaf dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan menegaskan keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Saat melakukan tawaf, jamaah berdoa, menyebut nama Allah, dan berusaha untuk mencapai pembersihan spiritual, serta mengingat akan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Di sisi lain, dalam tradisi Hindu, pradakshina adalah ritual yang dilakukan dengan cara berkeliling di sekitar objek suci, seperti lingga Siwa, yang merupakan simbol Dewa Siwa. Biasanya umat Hindu akan mengelilingi lingga Siwa dalam arah searah jarum jam. Ritual ini juga memiliki tujuan untuk menyucikan diri dan menunjukkan penghormatan kepada dewa yang mereka sembah. Pradakshina adalah bagian penting dalam berbagai upacara keagamaan Hindu dan dianggap sebagai salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui tindakan fisik yang penuh makna spiritual. Meskipun ritual tawaf dalam Islam dan pradakshina dalam Hindu terlihat serupa, ada beberapa perbedaan mendasar dalam tujuan dan makna yang terkandung dalam keduanya. Tawaf dalam Islam dilakukan sebagai simbol ketaatan total kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah, tanpa adanya keterlibatan berhala atau simbol dewa lain. Dalam hal ini, Ka'bah bukan dianggap sebagai objek penyembahan, tetapi lebih sebagai titik pusat yang mengarah kepada Allah. Sementara itu,
Pradakshina dalam Hindu mengelilingi objek suci seperti lingga Siwa yang melambangkan Dewa Siwa sebagai cara untuk berhubungan dengan energi ilahi yang ada di dalamnya. Lingga Siwa dalam agama Hindu dianggap memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan berkelilingnya umat Hindu di sekitar lingga Siwa adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa dan pengakuan atas peran Dewa dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta. Meskipun kesamaan fisik dalam mengelilingi objek suci ini ada, perbedaan mendalam dalam makna teologis dan tujuan ritual ini menunjukkan bahwa meskipun kedua praktik tersebut memiliki kesamaan dalam bentuk, keduanya berasal dari ajaran dan keyakinan yang sangat berbeda. Tawaf dalam Islam adalah tentang menyucikan diri dan berfokus pada Tuhan Yang Maha Esa, sementara Pradakshina dalam Hindu berfokus pada penghormatan terhadap dewa-dewa yang lebih banyak berhubungan dengan aspek alam dan kehidupan. Teori yang mengaitkan Hajar Aswad dengan lingga Siwa, atau yang menyatakan adanya hubungan antara ritual tawaf dalam Islam dan Pradakshina dalam Hindu, memang menarik, namun juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa ulama Islam menanggapi klaim tersebut dengan skeptisisme, mengingat perbedaan mendasar antara ajaran Islam yang monoteistik dan praktik-praktik pagan atau politeistik dalam budaya pra-Islam. Menurut para ulama Islam, tawaf yang dilakukan umat Muslim di sekitar Ka'bah adalah ibadah yang murni ditujukan untuk Allah. Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail bukanlah objek penyembahan itu sendiri, melainkan sebuah simbol untuk menyatukan umat dalam penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perbandingan antara tawaf dan ritual pagan seperti Pradakshina dianggap tidak relevan, karena tawaf dalam Islam tidak melibatkan penyembahan berhala atau objek selain Allah. Beberapa ulama juga menanggapi teori yang mengaitkan Hajar Aswad dengan lingga Siwa dengan menegaskan bahwa Hajar Aswad tidak memiliki status sebagai objek penyembahan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, Hajar Aswad adalah batu yang mulia dan dihormati karena keterkaitannya dengan Nabi Ibrahim dan sebagai bagian dari Ka'bah. Tetapi batu ini tidak dianggap memiliki kekuatan ilahi atau daya untuk memberikan berkah secara langsung kepada umat. Oleh karena itu, teori yang menyatakan bahwa Hajar Aswad adalah representasi dari lingga Siwa dianggap sebagai teori yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ajaran Islam yang jelas mengenai larangan penyembahan berhala. Selain itu, beberapa ulama mengingatkan bahwa dalam Islam, tawaf dan ibadah lainnya harus dipahami dalam konteks ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan ritual yang dilakukan dengan mengelilingi suatu objek suci, perbedaan mendalam dalam tujuan dan makna spiritualnya harus diakui. Tawaf adalah bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan, bukan kepada objek fisik atau berhala. Dari perspektif akademis, beberapa sejarawan dan peneliti berpendapat bahwa teori yang menghubungkan Hajar Aswad dengan lingga Siwa atau mengklaim adanya hubungan antara ritual tawaf dan Pradakshina mungkin lebih didorong oleh kesamaan budaya yang ada pada masa tersebut, bukan karena ada hubungan langsung atau pengaruh satu sama lain. Para sejarawan yang mendalami sejarah Arab pra-Islam sering mengungkapkan bahwa pada zaman tersebut, wilayah Arab memang terhubung dengan berbagai budaya besar, termasuk Hindu-Buddha dari India. Beberapa budaya dan praktik keagamaan dari India mungkin telah memengaruhi beberapa tradisi di wilayah Arab, termasuk yang berkaitan dengan penghormatan terhadap objek-objek suci. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam yang muncul belakangan mengadopsi atau mengubah ritual tersebut. Sebaliknya, Islam membawa pembaruan yang sangat mendalam dalam hal keyakinan dan ibadah, yang membedakannya dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Beberapa peneliti juga mencatat bahwa meskipun ada kesamaan ritual antara tawaf dan Pradakshina, setiap ritual tersebut berakar pada konteks spiritual yang sangat berbeda. Tawaf adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk mencapai kedekatan dengan Allah, melalui kesadaran spiritual dan penghapusan diri dari segala bentuk penyembahan selain Tuhan. Sementara itu, Pradakshina berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa dalam agama Hindu yang menganut politeisme dan bukan monoteisme. Ketika Islam muncul di Jazirah Arab,
Ia membawa pembaruan yang radikal terhadap banyak praktik dan simbol yang ada dalam masyarakat pra-Islam. Meskipun Islam menekankan monoteisme yang murni, di mana hanya Tuhan, Allah, yang patut disembah, beberapa simbol dan ritual dari periode pra-Islam tetap dipertahankan, tetapi dengan penyesuaian makna yang signifikan. Salah satu contoh paling jelas dari fenomena ini adalah cara Islam menangani simbol-simbol yang ada, seperti Ka'bah dan Hajar Aswad, yang sebelumnya memiliki makna dan fungsi dalam konteks agama-agama yang lebih politeistik. Ka'bah, sebagai contoh, adalah tempat suci yang telah ada jauh sebelum Islam. Sebelumnya, Ka'bah dihormati oleh berbagai suku Arab sebagai tempat penyembahan berhala. Ka'bah dipenuhi dengan 360 berhala, yang masing-masing mewakili dewa-dewa yang disembah oleh suku-suku Arab. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menaklukkan Mekkah, Ka'bah dibersihkan dari semua berhala dan dikembalikan pada fungsinya sebagai rumah Tuhan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Meskipun fungsinya telah berubah drastis, Ka'bah tetap dipertahankan sebagai pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Tetapi sekarang dengan makna yang sepenuhnya baru. Sebagai simbol ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa, Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah, adalah simbol penting lainnya yang telah mengalami penyesuaian makna dalam Islam. Pada masa pra-Islam, batu ini mungkin memiliki status sebagai objek pemujaan. Namun, dalam Islam, Hajar Aswad tidak dianggap memiliki kekuatan ilahi atau kemampuan untuk memberikan berkah. Umat Islam menghormati batu ini sebagai bagian dari sejarah suci mereka, mengaitkannya dengan Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, namun bukan sebagai objek penyembahan. Hajar Aswad lebih dipandang sebagai simbol ujian dan kesabaran umat Islam dalam menegakkan iman mereka kepada Allah. Dengan demikian, Islam tidak hanya menggantikan simbol-simbol lama dengan yang baru, tetapi lebih pada menyesuaikan simbol-simbol tersebut dengan ajaran monoteisme yang ketat. Apa yang dulunya dipandang sebagai objek-objek yang memiliki kekuatan atau dewa-dewa yang harus disembah, kini dipahami sebagai bagian dari sejarah dan tradisi, yang menunjukkan perjalanan umat manusia dalam menyembah Tuhan yang Maha Esa. Konsep penyucian dan pembaruan ini adalah inti dari bagaimana Islam mengubah makna simbol-simbol tersebut, menghubungkannya dengan prinsip tauhid, keesaan Tuhan, dan menghilangkan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Dalam pandangan Islam, Hajar Aswad lebih dilihat sebagai simbol ujian keimanan bagi umat Islam, bukan sebagai objek pemujaan atau tempat kekuatan ilahi. Batu ini memiliki sejarah panjang, dan meskipun penting dalam ritual haji, maknanya dalam Islam sangat berbeda dibandingkan dengan pandangan agama-agama sebelumnya yang mungkin melihatnya sebagai benda suci atau objek penyembahan. Hajar Aswad diyakini pertama kali ditempatkan di Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan menurut tradisi Islam, batu ini turun dari surga. Meskipun demikian, dalam Islam, Hajar Aswad tidak dianggap memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memberikan berkah secara langsung kepada umat yang menyentuhnya. Sebaliknya, batu ini lebih dianggap sebagai simbol penting dalam rangkaian ibadah, haji dan sebagai bagian dari ujian keimanan umat Islam. Umat Muslim yang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah yang mengandung Hajar Aswad di salah satu sudutnya, tidak menyembah batu ini, melainkan menunjukkan ketundukan mereka kepada Allah dengan mengikuti ritual yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan mengapa Hajar Aswad dianggap sebagai ujian keimanan adalah karena meskipun banyak umat Islam berusaha untuk menyentuh batu tersebut selama tawaf, dalam kondisi kerumunan yang sangat padat, itu bukanlah hal yang mudah. Sebagian besar jamaah tidak dapat menyentuh Hajar Aswad secara langsung, dan mereka harus menerima kenyataan ini sebagai bagian dari ujian kesabaran dan ketundukan kepada takdir Allah. Ritual ini mengajarkan bahwa keimanan tidak bergantung pada benda atau objek fisik, tetapi pada kepatuhan kepada perintah Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Hajar Aswad juga dipandang sebagai simbol dari ujian hidup umat Islam dalam mempertahankan keimanan mereka, meskipun tantangan dan godaan di sekitar mereka sangat besar. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Hajar Aswad pernah rusak dan kemudian diperbaiki, yang menjadikannya simbol penting dalam menunjukkan bahwa
Meskipun umat Islam mungkin menghadapi kesulitan dan ujian, mereka tetap harus teguh dalam menjaga keimanan mereka kepada Allah. Selain itu, terdapat pandangan bahwa Hajar Aswad adalah peninggalan kuno yang membawa pesan penting dari sejarah umat manusia. Sebagaimana Ka'bah dan batu tersebut dihormati oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, umat Islam melihat Hajar Aswad sebagai bagian dari warisan spiritual mereka yang menunjukkan perjalanan panjang umat manusia dalam mencari dan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Batu ini tidak hanya menjadi simbol dari peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai petunjuk bahwa umat Islam seharusnya selalu menjaga ketulusan hati dan keimanan mereka tanpa terjerumus dalam penyembahan berhala atau objek selain Allah. Secara keseluruhan, Hajar Aswad dalam Islam adalah simbol yang sangat penting, bukan untuk dipuja atau disembah, tetapi sebagai pengingat akan perjalanan spiritual umat manusia dan ujian keimanan yang harus dilalui setiap individu. Ia menjadi tanda bagi umat Islam bahwa meskipun batu ini memiliki nilai sejarah yang besar, segala bentuk kekuatan dan keberkahan yang mereka harapkan datang hanya dari Allah dan bukan dari objek fisik atau benda apapun. Pandangan orang Hindu dan Muslim tentang teori ini. Ketika teori yang menghubungkan Hajar Aswad dengan Lingga Siwa muncul, ia menjadi topik perdebatan yang menarik di kalangan banyak orang. Teori ini memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya pengaruh budaya atau kesamaan simbolik antara kedua objek tersebut yang telah ada dalam konteks sejarah yang berbeda. Namun, reaksi terhadap teori ini sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang agama dan perspektif masing-masing, terutama antara umat Hindu dan Muslim. Pandangan orang Hindu: bagi sebagian orang Hindu, gagasan bahwa Hajar Aswad mungkin terkait dengan Lingga Siwa bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Sejarah panjang interaksi antara budaya Arab dan budaya India, termasuk pengaruh agama Hindu di wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah, memberi mereka dasar untuk melihat adanya kesamaan simbolik. Mereka mungkin melihat bahwa Lingga Siwa yang memiliki makna spiritual dalam agama Hindu sebagai simbol kekuatan dan penciptaan Dewa Siwa, memiliki beberapa kesamaan dengan Hajar Aswad yang juga dianggap sebagai batu yang sangat sakral dalam Islam. Namun meskipun ada kesamaan dalam pengertian bahwa kedua objek ini dihormati sebagai simbol yang penting, kebanyakan orang Hindu lebih menekankan perbedaan makna yang mendalam antara kedua objek tersebut. Lingga Siwa sebagai simbol Tuhan dalam tradisi Hindu dipandang sebagai representasi fisik dari dewa, dan segala bentuk penghormatan terhadapnya adalah bentuk penyembahan kepada Siwa sebagai manifestasi kekuatan alam semesta. Oleh karena itu, meskipun ada spekulasi mengenai kesamaan atau hubungan antara Hajar Aswad dan Lingga Siwa, umat Hindu lebih cenderung untuk melihat perbedaan dalam pemahaman dan tujuan di balik penghormatan terhadap kedua objek tersebut. Bagi sebagian umat Hindu yang terbuka terhadap ide bahwa pengaruh budaya Hindu mungkin tersebar ke wilayah Arab sebelum datangnya Islam, gagasan ini bisa jadi tidak terlalu kontroversial. Mereka mungkin melihat ini sebagai salah satu bukti dari saling pengaruh budaya yang terjadi antara berbagai peradaban pada zaman kuno. Namun, sebagian lainnya mungkin menolak teori ini, karena mereka merasa bahwa Lingga Siwa dan Hajar Aswad berasal dari tradisi dan keyakinan yang sangat berbeda, dan bahwa perbandingan antara keduanya tidaklah relevan dalam konteks spiritual mereka. Pandangan orang Muslim di sisi lain, umat Muslim memiliki pandangan yang lebih tegas dan cenderung lebih kritis terhadap teori yang menghubungkan Hajar Aswad dengan Lingga Siwa. Dalam Islam, Hajar Aswad bukanlah objek penyembahan atau dewa, melainkan simbol yang dihormati karena hubungannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah sebagai rumah Tuhan. Hajar Aswad dianggap sebagai batu yang mulia dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, tetapi bukan sebagai objek yang memiliki kekuatan ilahi atau tempat penyembahan. Islam menegaskan bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah. Oleh karena itu, jika ada klaim yang mengaitkan Hajar Aswad dengan Lingga Siwa, banyak umat Muslim yang akan menolak teori tersebut karena bertentangan dengan ajaran monoteistik Islam yang menghindari segala bentuk penyembahan berhala atau objek selain Tuhan. Bagi umat Islam, tawaf mengelilingi Ka'bah dan menghormati Hajar Aswad adalah simbol penghormatan kepada Tuhan yang Maha Esa
bukan kepada benda atau objek fisik apapun. Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa meskipun terdapat simbolisme atau kesamaan bentuk dalam beberapa tradisi agama, apa yang dihormati dalam Islam adalah niat dan ketundukan hati kepada Allah, bukan kepada objek fisik. Sehingga, teori yang menghubungkan Hajar Aswad dengan Lingga Siwa akan dianggap sebagai kesalahpahaman yang besar dan tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Ada juga reaksi yang lebih emosional dari sebagian umat Islam yang melihat klaim ini sebagai upaya untuk mendistorsi atau menyalahartikan warisan dan simbol-simbol penting dalam Islam. Dalam pandangan mereka, Hajar Aswad adalah batu yang sangat dihormati dalam Islam, namun tidak lebih dari sekadar bagian dari sejarah suci umat Islam yang berhubungan langsung dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, klaim yang mencoba mengaitkan batu ini dengan objek atau simbol yang terkait dengan agama, selain Islam dianggap sebagai bentuk pengalihan makna yang tidak diperlukan. Dialog antara Hindu dan Muslim. Dalam konteks sosial dan budaya, meskipun ada perbedaan yang jelas dalam keyakinan dan pandangan masing-masing agama, teori ini juga membuka peluang untuk diskusi dan dialog antar agama yang lebih mendalam. Bagi sebagian orang Hindu dan Muslim yang tertarik pada studi sejarah agama dan budaya, teori ini mungkin menarik sebagai bentuk percakapan mengenai saling pengaruh antar peradaban kuno. Hal ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk menggali lebih jauh bagaimana budaya dan agama berkembang melalui saling pengaruh, bahkan jika tidak ada hubungan langsung antara praktik-praktik tertentu. Namun, meskipun dialog semacam ini mungkin menarik bagi sebagian kalangan intelektual atau mereka yang tertarik pada kajian sejarah, bagi mayoritas umat Hindu dan Muslim, perbedaan mendalam dalam ajaran agama mereka tetap menjadi faktor utama yang membentuk pandangan mereka terhadap teori ini. Bagi umat Hindu, Lingga Siwa tetap merupakan simbol kehadiran Dewa Siwa dalam kehidupan spiritual mereka. Sementara, bagi umat Muslim, Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak memiliki kaitan dengan dewa atau objek penyembahan lain. Apakah ini hanya kebetulan atau ada hubungan nyata? Ketika kita membahas teori yang menghubungkan Lingga Siwa dan Hajar Aswad, salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah, apakah kesamaan antara keduanya hanyalah kebetulan, atau apakah ada hubungan sejarah yang sahih di baliknya? Lingga Siwa dalam agama Hindu adalah simbol kekuatan dan penciptaan yang berhubungan langsung dengan Dewa Siwa. Sementara Hajar Aswad dalam Islam adalah batu yang sangat dihormati, yang memiliki kaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kedua objek ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama masing-masing, tetapi fungsi dan maknanya sangat berbeda. Namun, beberapa peneliti dan sejarawan melihat adanya kemiripan dalam bentuk dan fungsi simbolis antara kedua objek tersebut. Lingga, yang sering digambarkan sebagai sebuah bentuk berbentuk silinder atau batu, merupakan simbol yang sering ditemukan dalam kuil-kuil Hindu sebagai representasi dari Dewa Siwa. Di sisi lain, Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah di Mekkah, yang dihormati oleh umat Islam sebagai bagian dari ibadah haji. Pada tingkat simbolis, keduanya dapat dianggap memiliki peran sebagai objek yang menghubungkan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Lingga Siwa melambangkan kekuatan Dewa Siwa, yang dalam tradisi Hindu dipandang sebagai pencipta, pelindung, dan penghancur alam semesta. Sedangkan Hajar Aswad dilihat oleh umat Islam sebagai objek yang menunjukkan ikatan spiritual mereka dengan Allah dan sejarah para nabi, meskipun tidak dianggap memiliki kekuatan ilahi secara langsung. Namun, untuk mengatakan bahwa ada hubungan sejarah yang sahih antara Lingga Siwa dan Hajar Aswad memerlukan bukti yang lebih kuat. Tidak ada bukti arkeologis atau sejarah yang secara langsung menghubungkan kedua objek tersebut dalam konteks yang lebih konkret. Meskipun ada kemungkinan bahwa keduanya mungkin terpengaruh oleh tradisi budaya yang lebih luas pada zaman kuno, seperti interaksi antara peradaban-peradaban di Asia dan Timur Tengah, tidak ada dokumentasi yang membuktikan adanya hubungan langsung. Sebagian besar ahli sejarah lebih cenderung berpendapat bahwa kemiripan yang terlihat antara Lingga Siwa dan Hajar Aswad lebih merupakan kebetulan atau pengaruh budaya yang lebih luas daripada bukti hubungan yang sahih. Penafsiran simbolik yang serupa tidak jarang ditemukan di berbagai peradaban, dan banyak simbol atau objek yang dihormati dalam berbagai agama seringkali memiliki makna yang berbeda, meskipun bentuk atau konsepnya mirip.
Oleh karena itu, kemungkinan besar bahwa kesamaan antara kedua objek ini lebih kepada kesamaan simbolisme universal yang dapat ditemukan dalam banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Kesimpulannya, meskipun menarik untuk memeriksa adanya kemiripan antara Lingga Siwa dan Hajar Aswad, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan sejarah yang sahih. Kemungkinan besar, perbedaan dalam konteks agama dan budaya masing-masing menjadi faktor penentu yang membentuk makna kedua objek tersebut. Kesimpulan dan pesan untuk penonton dalam. Penelitian sejarah dan simbolisme agama sangat penting bagi kita untuk mendekati topik-topik ini dengan sikap objektif dan terbuka. Lingga Siwa dan Hajar Aswad adalah simbol yang sangat dihormati dalam dua tradisi agama yang berbeda dan masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Hindu dan Muslim. Memahami simbol-simbol ini dalam konteks agama masing-masing adalah kunci untuk menghargai perbedaan dan keunikan tiap tradisi. Namun, juga penting untuk menjaga integritas penelitian sejarah tanpa terjebak pada prasangka atau pandangan yang bias. Meskipun teori yang menghubungkan kedua objek ini mungkin terdengar menarik, kita harus memastikan bahwa setiap klaim didukung oleh bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah adalah tentang pencarian kebenaran, dan kebenaran itu harus didasarkan pada data yang objektif, bukan hanya spekulasi atau teori tanpa dasar yang kuat. Penting juga untuk diingat bahwa simbol-simbol dalam agama bukan hanya objek fisik semata. Lingga Siwa dan Hajar Aswad masing-masing mewakili nilai-nilai spiritual yang mendalam bagi umat Hindu dan Muslim. Menghormati perbedaan ini dan berusaha memahami konteks masing-masing agama akan memperkaya pemahaman kita tentang warisan budaya dan agama dunia. Bagi kita yang ingin terus belajar dan memperluas wawasan, penting untuk mendekati setiap topik dengan pikiran terbuka dan rasa hormat. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati agar tidak menyederhanakan atau membandingkan simbol-simbol religius tanpa memperhitungkan konteks yang lebih besar di baliknya. Penelitian sejarah, terutama yang melibatkan simbol-simbol agama, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kita harus menghindari asumsi yang mungkin menyesatkan dan memastikan bahwa kesimpulan yang kita ambil berdasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, melalui pemahaman yang lebih dalam dan terbuka terhadap simbol-simbol agama yang ada, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan kekayaan tradisi spiritual umat manusia, serta belajar untuk saling menghormati, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang mendalam.